Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa hifdhun min kulli syaitanir marid. Wa hifdhun dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah hafizun 'alaihi wa anta rajulun fi kulli nafsin wa la hafizun wa annahu fi lawhin mahfuz. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت على الله يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ فدنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واخلفنا بكلامك الذي لا يرام يا الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid darain amin. Husnul amal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwali min at-tahaqquq fi maqamatil inzal. Kebajikan amal itu sesungguhnya buah atau simpul dari kebajikan ahwal. Ada akmal, ada ahwal. Ya. Kalau amal itu disebut harakatul jismi bil mujahadah, gerak-gerik fisik, gerak-gerik jasad yang dilakukan melalui mujahadah, melalui proses perjuangan ya perjuangan terhadap diri sendiri agar kita ini patuh kepada Allah. Ini namanya amal. Kenapa orang bisa melakukan itu semua? Bisa rajin ibadahnya, bisa rajin amaliyahnya, itu semua ya karena proses yang muncul, yang tumbuh dari husnul ahwal, kebajikan amaliyah batin. Jadi ada satu proses di dalam batin kita ini tergantung ketika kebajikan batiniah ini terkelola dengan bagus, amaliyah seseorang pasti bagus. Tetapi sebaliknya kalau batiniahnya buruk, ekspresi lahiriahnya juga buruk. Nah, karena itu di dalam diri kita ini mesti terus menerus ahwal yang ada ya. Wilayah batin ini ada qalbu kita, ada nafsu kita, ada pikiran, ada akal. Nah, ini harus saling berfungsi secara proporsional dan fungsional. Jadi kalau pikiran misalnya digunakan untuk menghayal, nah ini namanya tidak proporsi. Ini kita sedang mendolimi pikiran kita. Nafsu kalau tidak dikendalikan, berarti nafsu akan menguasai hati kita. Hati kalau tidak disucikan, dibersihkan terus menerus, maka hati tidak akan pernah menjadi ladang, menjadi wilayah pantulan
dari cahaya Allah. Nah, tugas kita ini membersihkan hati, menyucikan hati, kemudian membersihkan nafsu kita, menjernihkan pikiran kita, agar apa? Agar basiroh. Basiroh itu mata hati, ya. Boleh jadi mata hati itu disebut dengan akal sehat, itu matanya hati. Munculnya meleknya mata hati itu, kalau dalam bahasa kita disebut doruri. Doruri itu alamiah. Jadi kalau mata hati itu memandang satu objek itu merah, ya sudah, ya memang merah, nggak terbantah bahwa ini warna merah. Seperti mata kepala kita, merah. Tapi mata hati kita mengatakan begini, yang ada di balik warna merah itu apa? Langsung begitu mata hati kita. Bukan wujud warna merahnya. Kalau wujud warna merahnya, itu juga secara doruri akan dipandang oleh mata kepala. Mata yang ada di dalam indera kita ini. Mata yang ada di dalam indera kita ini adalah semacam amsal, contoh saja dari mata hati kita. Ini contoh bagi mata hati kita. Kerjanya juga tidak hampir mirip. Hanya saja ini kerjanya yang dipandang oleh batin. Nah, ini akal namanya, akal. Makanya akal selalu mengatakan, oh ini benar, ini salah. Ini batil, ini hak. Ini baik, ini buruk. Itu akal yang mengatakan begitu. Nah, hati bagaimana? Kalau hati kita itu bagus, suci, dia akan mengambil keputusan, decision. Kalau begitu ambil yang baik, kata hati. Tapi sebaliknya kalau hati dikuasai oleh nafsu kotor, yang buruk saja yang kita ambil karena yang buruk itu enak katanya. Nah, jadi makanya nanti hati kita tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam hadis kita sangat kenal, Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat performance, ya, tidak. Yang dipandang oleh Allah itu bukan fisik, rupa, tetapi yang dipandang adalah hati. Karena hati ini yang mengakibatkan rupa, mengakibatkan lahiriah. Karena itu disebut sebagai nifak, munafik. Kalau hatinya buruk, dia coba membangun manipulasi di dalam lahiriahnya, kelihatannya baik. Nah, ini yang disebut munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagusnya hati itu dari mana sebenarnya? Aslul ahwal minat tahakkuk fi maqamati, hati kita itu adalah muncul dari perwujudan tahakkuk. Jadi ada hakikat, ada tahakkuk. Kalau hakikat itu wilayah batin, kalau syariat itu wilayah lahir, kalau tahakkuk itu wilayah rahasia batin. Nah, di dalam rahasia batin itu ada namanya al-lubbu. Al-lubbu itu wilayah rahasia batin. Al-lubbu, al-fuadu itu wilayah rahasia batin. Kalau dibuat semacam lingkaran gitu ya, lingkaran paling luar itu namanya as-sodru, dada. Di dalam dada ada al-qalbu, hati. Di dalam al-qalbu ada al-fuadu, fuad. Di dalam fuad ada al-lubbu, yang disebut orang yang bisa memiliki lub, ya, lub yang ada nurnya, maka disebut ulul albab. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini bahwa ahwal tadi, ahwal itu datangnya adalah tahakkuk, perwujudan.
perwujudan itu yang mewujudkan siapa? Apakah aku bisa mewujudkan wilayah rahasia batinku ya? Perwujudan itu, tugas kita ini hanya menyiapkan rahasia batin, bukan mengelola. Kalau di wilayah kolbu, kita masih ada perintah untuk mengelola. Oh, kamu harus ngambil keputusan begini, seharusnya begini. Karena ada perintah mengelola, kita dimintai pertanggungjawaban. Tapi di wilayah al-lubbu, rahasia kolbu, rahasia batin, ini wilayahnya adalah wilayah tahaqquq atau al-mawahib al-ilahiyah. Limpahan ilahi. Limpahan ilahi itu begitu deras memancar di dalam rahasia batin kita. Begitu memantul di batin. Nah, kalau batinnya enggak kita kelola, pantulan cahaya ini buram. Seperti matahari, ya, matahari tiap pagi terbit dari timur terang. Loh, tapi kok di daerah ini mendung ya? Enggak kelihatan matahari. Itu karena di daerah ini mendungnya tidak bisa dikelola oleh angin sehingga tidak mau menyingkir, lalu tidak bersih, cahaya matahari tidak memantul. Begitu juga kalau di dalam hati kita itu mendung, nah, nurnya Allah itu masuknya ini remang-remang. Di dalam suasana remang itu gimana? Contohnya, seseorang mengatakan, ya sih itu benar sih, saya tahu itu benar. Loh, kok nggak dijalani? Ntar dulu kalau sudah pensiun, nah, misalnya gitu. Ntar dulu kalau sudah masalahku nggak ada. Ntar dulu kalau saya sudah sehatan dikit lah. Gitu. Itu gara-gara cahaya Allah yang masuk di hati kita itu ditangkap dengan remang-remang. Tapi kalau terang, kita ya, bismillah, jalan. Nah, ini fi maqamatil inzal. Inzal itu turun. Jadi Allah itu nurnya turun di dalam asror rahasia batin kita. Begitu turun plek gitu, memantullah ke dalam hati kita. Siapa yang membawa pantulan ini? Yang menyeret cahaya ini ke dalam hati kita ini siapa? Roh kita. Bukan nyawa kita loh ya, boleh disebut nyawa ya, tapi itu nyawanya batin, nyawa yang di sini. Nyawa itu sebagai tanda seseorang disebut hidup kalau ada nyawanya. Kalau hati bisa disebut hidup kalau hatinya ada nyawanya. Sedangkan hayatul qalbi, hidupnya hati ini dengan apa? Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Begitu seseorang mengingat Allah itu arus deras, cahaya itu luar biasa mengalir, memenuhi lembah hati kita. Nah, ini tinggal hati menyalurkan. Oh, ini jadi sungai, ini jadi parit saja. Hati juga menyalurkan nur tadi. Oh, ini tak kasih pikiran sekian, tak kasih akal sekian, tak kasih nafsu sekian. Lalu hiduplah hati itu menjadi gerak-gerik amaliyah. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, supaya kita itu i'timad billah. I'timad billah itu mengandalkan Allah. Karena Allah lah sang pemberi nur tadi, al-mawahib ilahiyah tadi, dari Allah. Yang menyebabkan kita melakukan amaliyah. Sholat, zakat, puasa, haji itu amaliyah semua. Sedekah, nolong orang, menyampaikan kebaikan, itu amaliyah. Itu hanyalah akibat sebenarnya. Bukan sebab. Loh kemarin kok sebab Pak? Dan Allah di dalam Al-Quran juga memposisikan itu banyak hal menjadi sebab. Contohnya begini, orang berdoa. Ya,
Orang berdoa itu akibat apa sebab? Asalnya Allah mendidik kita tentang berdoa sebab. Ud'uni, hai manusia berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan mengijabah. Nah, sebab aku berdoa, maka tumbuhlah ijabah. Ijabah ini seakan-akan menjadi akibat dari doa kita. Loh, kalau begitu doa ini menyebabkan ijabahnya Allah, padahal ijabahnya Allah itu minat tahakkuk fi maqamatil inzal, termasuk wilayah hakikat ijabah itu. Kenapa menjadi akibat? Itulah cara Allah mendidik kita supaya kita itu mau berdoa. Manusia itu kalau diberi fasilitas enak terus udah Allah dari kecil sampai remaja aja, dia nggak bakalan mau berdoa. Asik aja, nggak bakal mau berdoa. Karena itu oleh Allah diberi masalah kita ini. Antara lain supaya kita mau berdoa. Sampai agar kita mau berdoa oleh Allah diajari. Hei manusia, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabahmu. Nah itu syariatnya begitu, amaliyahnya. Tapi kalau kita tinjau dari ahwaliyah, Allah kalau ingin memberi anugerah kepada hambanya, si hamba ditakdirkan berdoa. Nah begitu. Sebenarnya ijabahnya Allah itu mendahului doa kita. Gitu. Jadi Anda pun ketika sholat tahajud, nanti malam atau tadi malam, kenapa ya saya sholat tahajud? Karena semalam anugerahnya Allah turun, lalu Allah mentakdirkan aku tahajud. Jangan dibalik, aku tak tahajud biar dapat anugerah Allah. Itu biasanya tahajudnya berat. Ya, mau tahajud 12 rakaat, baru 6 rakaat sudah dihitung. Berapa rakaat ini tadi ya? Jangan-jangan sudah 14 rakaat ini, gitu. Padahal baru 6 rakaat. Ini gara-gara kita melakukan amaliyah kita jadikan sebab. Oke, itu kemarin-kemarin begitu, mulai nanti seluruh amaliyah ini harus kita pandang sebagai akibat. Jadi kalau kita ingin melakukan amaliyah buruk, misalnya kepengen maksiat, kepengen nuruti nafsu kita, kepengen berbuat buruk lah. Kita ingat, ya Allah, aku gak ingin yang turun di dalam rahasia batinku ini adalah sifatmu yang syadidul iqab, yang engkau yang maha menyiksa. Aku gak ingin sifatmu yang maha menghina, sifatmu yang maha qahar, maha adil. Kalau itu yang turun ya Allah, aku pasti berbuat maksiat. Jadi manusia berbuat maksiat itu juga akibat sebenarnya. Akibat dari apa? Akibat dari pantulan sifat Allah yang maha menyiksa tadi. Jadi kalau Allah itu ingin menyiksa hambanya, si hamba ditakdirkan maksiat. Si hamba ditakdirkan menuruti nafsunya saja. Nah, kita begitu kita ini, wah aku kok kepengen maksiat nih. Ngeri kita. Jangan-jangan Allah tadi menurunkan siksaannya padaku, aku pengen maksiat. Enggak astagfirullahaladzim. Kita sedang menghindar dari azabnya Allah. Menghindar di situ. Jadi dengan demikian kita taat juga ringan, menjauhi maksiat juga ringan. Nah, kuncinya yaitu kalau kita memposisikan sebagai akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada, kalau dari segi begini, ini ada proses lingkarannya. Kalau dari segi luar, dari luar, ilmu dulu, baru amal, baru ahwal, baru
ilmu kan begitu. Kita berilmu dulu, baru mengamalkan ilmu itu. Setelah amaliyah itu kita merasakan amaliyah yang disebut ahwal, kita merasakan ridho, syukur, cinta, ma'rifah, itu namanya ahwal. Baru kita menemukan sumbernya ahwal. Apa ya kok bisa merasa? Oh, ada anwar, nur. Nur ini dari siapa? Punyanya Allah. Kalau itu dari luar. Kalau dari dalam, semua ini dari nurmu Allah, menumbuhkan ahwalku, ahwal menumbuhkan amalku, amal menumbuhkan ilmu pengetahuan. Sekarang, ilmu sama amal itu duluan mana ya? Kalau dari dalam, duluan amal melahirkan ilmu. Di ayat Al-Quran disebutkan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa dulu baru diberi ilmu oleh Allah. Ini artinya dari dalam baru keluar. Ya. Jadi atau man amila siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan memberikan banyak ilmu yang dia tidak duga. Ini artinya ilmu itu sebenarnya datangnya setelah amal. Imam Ghazali pernah menulis klasifikasi ilmu. Ada ilmu nabawi, ada ilmu aqli, ada ulumul his dan seterusnya. Beliau sebut dunia kedokteran, ulumut tib, itu tergolong ulumun nabawi, ilmu nabawi, ilmunya para nabi. Ketika itu saya sedang belajar filsafat, saya lihat ilmu kedokteran itu kan ditulis oleh seorang dokter hebat yang menulis kitab, buku sampai puluhan jilid, lalu diterjemahkan oleh Ibnu Sina, namanya Al-Qanun, undang-undang kedokteran. Itu hasil eksperimen semua. Bagaimana ini bisa disebut ulumun nabawi, ilmunya para nabi. Rupanya setelah kita selidiki, para filosof Yunani kuno itu, yang hebat-hebat itu antara lain ada muridnya para nabi. Nah, dulu para nabi juga mengajarkan kedokteran. Sampai Al-Ghazali sendiri belajar ilmu kedokteran. Ibnu Sina seorang dokter hebat. Nah, itu lahirnya teori-teori kedokteran. Itu lahirnya suasananya nabawiyah dulu. Dari wahyu dari Allah kepada para nabi, diajarkan kepada para muridnya nabi dulu, zaman nabi-nabi dulu. Nah, yang mencatat ini kan murid-muridnya nabi nggak pernah mencatat. Nah, itu muridnya nabi punya murid lagi, nah itu diklaim itu karya dia dan seterusnya. Seperti ucapan Nabi Isa alaihissalam dulu dicatat oleh para murid-muridnya. Murid-muridnya ini mengatakan ini loh kitab Injil, padahal itu posisinya kayak hadis Nabi kalau kita. Bukan kayak Al-Quran. Nah ini bahwa menunjukkan dulu ada seorang kiai dulu di Jawa, suatu ketika mengalami majdzub. Begitu majdzub itu dibuka oleh Allah, dibukakan rahasianya Allah, lalu dia mengalami satu tarikan jiwanya untuk hanya pada Allah saja. Tapi suatu ketika dibuka rahasia, lalu dia jalan-jalan di kebun. Begitu di jalan di kebun dia seperti orang ngobrol gitu.
rupanya dia ngobrol sama daun-daun itu. Setiap pepohonan yang dia temui, si pohon itu mengungkapkan semua rahasia dirinya. Bapak, saya ini nama asli saya pohon ini dulu dari sono saya asalnya. Dipindah, ditanam di sini, saya gunanya untuk ini, daunku untuk ini, bungaku untuk ini, saya bisa untuk mengobati ini, bisa kayak begitu semua. Nah, itu dibuka oleh Allah. Nah, sehingga banyak kitab-kitab herbal gitu ya yang ditulis oleh para ulama dulu. Itu karena ilham ilahiyah. Jadi kedokteran tidak bisa disebut misalnya gini, oh yang ada unsur-unsur obat-obat non herbal itu bukan dari Nabi. Tidak. Non herbal pun juga dari Nabi. Termasuk jangan sampai oh yang herbal saja yang dari Nabawi. Tidak. Semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan medical sebenarnya dulu asal usulnya dari ajaran para nabi. Nah ini salah satu kalau saya menjelaskan at-tahaqquk fi maqamatil inzal. Nah yang penting ini untuk menghantar kita agar seseorang itu ketika menghadap Allah, khususnya dalam ibadah-ibadah ritual, sholat, zikir, ya, zikir-zikir yang khusus ya, maksudnya kita ini sedang duduk, zikir itu satu-satunya ibadah yang tidak khusus, maksudnya tidak ada hubungannya dengan waktu dan tempat. Satu-satunya itu hanya zikrullah. Kalau selain zikir, oh ada tempatnya, ada waktunya, ada situasinya, dan seterusnya. Kecuali zikir. Nah, tapi juga ada zikir-zikir khusus yang disebut wirid. Nah, Rasulullah juga mengajarkan wirid. Nah, di sini pada saat-saat seperti itu, mari kita eksplorasi hati kita. Jadi misalnya gini, aku mau sholat nih, ya bukan hanya sholat wajib, ya sholat-sholat sunnah, ya. Maka hati kita sedang seperti kita siapkan. Kita ini kalau Anda dipanggil oleh presiden gitu misalnya, Anda menyiapkan diri, aku harus berpakaian rapi, bersih, harum, caraku berjalan juga begini sopan, nanti siapin ini semua. Kita mau menghadap Allah, hati kita yang kita siapkan. Secara fisik memang kita siapin wudhu, ya, tutup aurat dan seterusnya. Tapi hati kita, ya Allah, syukurku, pasrahku kepadamu, ridhoku, ikhlasku, ya, rasa kembaliku kepadamu, tauhidku, disiapin mau menghadap Allah. Jadi dengan demikian nanti kebiasaan kita menyelesaikan ibadah ini sebagai kewajiban. Saya mau menggugurkan kewajiban tak sholat dulu. Ini hilang nanti. Ya. Orang yang datang kepada Allah sekadar menggugurkan kewajiban itu kan seperti datang dipanggil oleh presiden, tetapi datangnya terpaksa. Kalau presiden tahu, oh rakyatku satu, si A, si B, saya panggil datang sih, tapi ogah-ogahan dia. Terpaksa, semua serba terpaksa, hanya setor muka. Kalau dia tahu, gimana? Kalau dia tahu pasti ditolak gitu. Begitu juga hati kita ini, hai hambaku datanglah kepadaku dengan hati yang utuh dan tunggal. Jangan kau bagi-bagi hatimu ketika menghadapku, karena aku ini maha tunggal, kata Allah. Hanya menerima hati yang utuh, yang tunggal. Hati yang tidak utuh dan tidak tunggal itu seperti apa? Seperti kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, aku ini menghadapmu, tapi aku punya kepentingan Tuhan.
Ini soalnya separuh duniaku, separuh hatiku untuk duniaku, separuh lagi untuk hawa nafsuku, separuh lagi untuk hal-hal yang menjadi impian-impianku. Itu namanya hati kita sudah terbelah-belah. Enggak utuh. Tidak lagi begini, ya Allah aku menghadapmu, bersamamu, dan hanya bagimu. Utuh. Yang disebut minallah ilallah. Semua ini darimu, Allah, ilallah, menuju Allah. Billah bersama Allah, lillah hanya bagi Allah. Nah ini hati kita baru utuh. Tuh banget. Dan itu bisa Anda rasakan sendiri. Tapi ketika Anda bisa seperti itu, jangan sekali-kali menganggap kita ini final. Ya Allah, aku tadi sholat zuhur benar-benar top banget. Loh kok bisa? Aku tadi bersama Allah, menuju Allah, hanya bagi Allah. Maksimal banget. Jadi jangan sampai mengklaim seperti itu. Oh, siapa tahu tadi hanya pembukaan dari Allah. Nah, mukadimahnya Allah tadi. Ada bab-bab lain. Besok nanti sholat asarnya saya berharap lebih dari tadi. Sholat maghrib lebih dari tadi, asar. Kita ini berjalan, usia kita semakin tambah, pengetahuan kita semakin tambah, kedekatan dan kebaikan hati kita juga harus semakin tambah. Jadi kebaikan hati kita semakin tambah itu bagaimana? Ya harus kita sendiri yang tahu. Kemarin saya bersedekah setengah ikhlas. Ya hari ini harus lebih ikhlas. Besok ya Allah saya harus lebih ikhlas ketika nolong orang, ketika bersedekah dari hari ini ikhlas. Aku sholat, aku bisa lillahi ta'ala hari ini. Nanti ya Allah kalau sholat lagi, aku ingin lebih dari ini. Harus begitu. Karena apa? Hati kita pengennya melangkah terus menuju kepada Allah. Nah, di dalam kitabnya Ibnu Athaillah, beliau mengatakan kaifa yushrabu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Aku ini ingin sekali hatiku cemerlang ya Allah. Saya bersih-bersihin terus. Katanya hati ini pantulan dari cahayamu. Tapi kok gak mantul-mantul. Maka beliau mengingatkan bagaimana hatimu bisa cemerlang kalau hatimu masih banyak stempel, banyak cap, banyak tempelan-tempelan alam duniawi ini. Katanya begitu. Jadi maksudnya gimana? Alam duniawi ini jangan ditempelkan di hati. Biar tempatnya di pikiran, ya, pikiran saja. Akal, pikiran, fisik itu tempatnya dunia. Fisik, akal, pikiran untuk bergaul dengan sesama makhluk. Hati bergaul dengan Allah. Hati berdekat-dekat dalam majelisnya Allah. Bermajlis dengan Allah, munajat, terus menerus, itu hati. Tapi begitu alam, wilayah, masalah, dunia ini, kita masukkan di hati. Nah, hati kita tiba-tiba pet, gitu. Pet. 2 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari, orang begini saja. Rupanya dunia tadi telah menyelubungi hatinya. Kalau sudah begitu gimana? Cepat istighfar. Saya sudah istighfar kok. Belum. Istighfar lagi. 100 kali belum, 300 kali. 300 kali belum, 1000 kali. Insya Allah. Ya, dunia bisa luntur lagi, nurnya Allah masuk lagi. Nah, kita sudah
mencoba membangun hati kita supaya bersih, tetapi masih berat melangkah. Maka beliau mengatakan kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawati. Bagaimana seseorang ingin berjalan menuju kepada Allah. Saya sudah melatih Pak, kemarin keluar dari rumah, dari menuju masjid, menuju kantor, menuju tempat-tempat yang aku harus silaturahim. Nawaituku ya Allah, aku menuju kepadamu. Tapi kok ya fluktuatif ya. Ya iya, ya enggak, ya iya, ya enggak. Kadang-kadang berat. Bagaimana itu bisa ringan berjalan menuju kepada Allah? Wa huwa muqabbalun bi syahawati. Dia sedang ditimbuni oleh beban-beban syahwat. Syahwat itu nafsu yang berhubungan dengan kesenangan. Jadi manusia itu kalau yang di pikirannya itu kenikmatan, kesenangan, keasikan terus saja. Ini contoh, sampean 1 jam saja seneng-seneng aja terus yang dipikir asik-asik. Habis itu diminta berbuat baik. Itu biasanya berat banget. Ya saya mau berbuat baik tapi nantilah, pasti begitu. Untuk sekarang berat. Kenapa? Karena di punggungnya ini banyak dibebani oleh kesenangan demi kesenangan. Jadi Bapak, Ibu-ibu, dunia ini bukan tempatnya senang sebenarnya. Tempatnya senang itu di akhirat. Karena itu di dunia ini tidak pernah bisa diprogram tentang senang. Nggak ada program senang, itu nggak ada. Kita senang sebentar-sebentar, habis itu hilang lagi, serius lagi. Oh kalau begitu memang bukan tempatnya senang. Tapi Allah memberi senang sekejap-sekejap kepada kita di dunia supaya kita memiliki semangat untuk ke akhirat. Kalau di dunia ini tidak pernah diberi senang oleh Allah, orang bisa lemes ke akhirat. Nah, dikasih senang sedikit-sedikit, oh bangkit lagi, senang sedikit-sedikit, dia bersyukur, bangkit lagi. Langsung masuk senang angka 2, senang angka 3, terus gak ada susah. Anda sudah lupa yang disebut susah, itu sudah lupa. Itu di akhirat. Karena itu mumpung di dunia ini kita siapkan diri kita untuk mendapat limpahan fadlnya Allah. Kita diperintah beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, ibadah-ibadah itu kan bentuk istiadat. Kita menyiapkan diri untuk nanti di akhirat dilimpahi anugerah yang luar biasa. Yang belum siap oleh Allah secara syar'i, ya, kamu belum siap, ya sudah masuk di sini saja. Persiapan masuk surga di mana? Di neraka. Itu. Bagi orang beriman dimasukkan di neraka. Maksudnya semacam persiapan masuk surga. Karena dia belum siap betul masuk surga dia. Nah, karena itu kita nggak kepingin. Nah, ya sudahlah ya Allah, saya biar aku siapkan semuanya ketika di dunia. Kalau aku harus ikut siap-siap di neraka, wah itu mengerikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kita dari mana mengeliminasi syahwat tadi? Syahwat itu hanya ada 2, nafsu kita itu melawan. Hanya ada 2. 1, ancaman yang kuat. Dan kecintaan yang luar biasa. Itu yang bisa mengendalikan nafsu kita. Karena itu Allah menjanjikan kecintaan yang luar biasa dengan surga, ancaman yang dahsyat dengan neraka. Itu semata-mata karena saking bebalnya nafsu kita.
Kalau manusia itu nggak punya nafsu, Allah nggak perlu bikin neraka, nggak perlu bikin surga, manusia itu bisa taat kepada Allah semua. Nah ini, jadi kita ini dihadapkan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari mukabbalun bisyahawati. Kaifa yadkhulu ila Allah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalati. Saya sudah mulai mengendalikan nafsuku, ya Allah, tapi hatiku kok belum hadir banget ya di hadapanmu. Kalau kepengen hadir seperti di masjid ini namanya rumah Allah. Nah, begitu juga qalbul mukmini baitullah. Hati orang beriman ini rumah Allah. Aku kok belum bisa merasakan memasuki rumah Allah yang ada di hatiku. Oh, kalau begitu syarat-syarat masuk masjid juga harus aku penuhi. Orang masuk masjid itu harus bersih dari hadas besar, kan begitu. Orang junub dilarang masuk masjid. Mandi dulu, kan begitu. Nah, begitu juga kalau hati kita itu junub, maka kita nggak bisa memasuki masjidnya Allah yang di hati ini. Jinabatnya hati apa? Jinabatnya hati itu ya seluruh kealpaan, kelalaian kepada Allah itu kita langsung junub sebenarnya hati kita. Gimana mandinya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Balik kita masuk masjidnya Allah di sini sebenarnya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu pengantar kita tentang amal, ilmu, amal, ahwal, anwar tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin sedikit mendapat pencerahan mengenai zikir dan wirid. Di mana bedanya itu? Apa saja yang sebenarnya yang diamalkan dalam zikir dan wirid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dan wirid. Setiap wirid itu zikir. Setiap zikir ya belum tentu wirid. Tetapi bisa saja ada yang mengatakan setiap zikir juga wirid. Wirid itu adalah zikir-zikir yang ada hubungannya dengan waktu, hitungan, ya, posisi tertentu. Misalnya begini, Rasulullah menganjurkan kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Ada hitungannya. Itu namanya wirid. Menjelang tidur atau habis sholat. Kita setiap waktu dianjurkan baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Wirid. Nah, karena ada hubungannya kalau habis sholat baca ini. Ada hubungannya dengan waktu. Begitu juga Rasulullah ketika tawaf yang dibaca ini. Ketika sa'i dibaca ini. Wirid namanya. Seluruh amaliyah kebajikan yang sifatnya ada hubungannya dengan jumlah. Oh, tahajud itu minimal 2 rakaat, maksimal gak terbatas, witir itu ganjil, wirid namanya. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah Senin Kemis. Kok Senin sama Kemis ya? Oh, berhubungan dengan waktu. Itu namanya wirid. Jadi ada orang itu wiridan, kalau orang di kita namanya kemudian disebut wiridan. Dari kata wirid tadi, orang itu wiridannya apa ya? Ada di Surabaya itu ada tukang becak. Ya, tukang becak, dia ini kepingin wirid
bersedekah, tapi nggak bisa dia, nggak punya duit. Tukang beca punya anak, anaknya banyak, kadang-kadang kurang duitnya. Nah, akhirnya cara dia berbuat baik, setiap hari Jumat, siapa aja yang naik becak dia gratisin. Siapa aja nggak perlu. Pokoknya kalau hari Jumat dia gratis kan. Cara dia wirid, bersedekah, rutin. Aku hanya bisa sedekah dengan tenagaku. Nah, suatu ketika, si tukang becak ini, ada orang kaya, naik. Dia nggak ngerti kalau itu becak gratis, ya naik aja Pak, terminal. Balik di terminal, selesai, dikasih duit. Enggak Pak, saya hari ini free, katanya. Loh free bagaimana? Ya sudah saya niati gratis Pak semua. Kok bisa dia cerita? Dipaksa nggak mau ya? Ya sudah, saya minta alamat kamu. Kasih alamat. Beberapa tahun kemudian, orang ini sakit, si orang kaya ini. Dia ingat tukang becak itu. Ya Allah, saya malu kalau lihat tukang becak itu. Dia nggak punya apa-apa, dia sisakan waktu untuk bersedekah dengan tenaga. Cari oleh stafnya, diajak naik haji bareng. Akhirnya tukang becak itu. Ada lagi dulu, ini namanya wirid. Dia kepingin merutinkan kebajikan. Ada dulu di pesantren di Langitan sana, ada seorang kiai. Tapi dia masih santri waktu itu. Dia anak orang tidak punya. Jangankan untuk makan, untuk bayar sekolah, untuk pesantren. Makan aja nggak. Dia kalau berangkat dari rumah itu, rumahnya di Padangan itu, naik ke Depok, ya. Ketek, dek gitu, udah diem aja begini. Nanti sampai ke pesantrennya sore, dari pagi sampai sore baru nyampe ke pesantrennya. Nah, kemudian ini si pemuda ini hanya menjadi pelayannya kiai, angon kambing saja, kambingnya banyak. Nah, setelah itu, tapi dia kepingin minta izin ke kiainya, Pak Kiai boleh nggak saya setiap hari Senin sama Kamis bersedekah. Loh, kamu nggak punya apa-apa kok bersedekah? Sedekah apa kamu? Sedekah kangkung Pak Kiai. Dari mana kamu dapat kangkung? Di rawa-rawa itu ada kangkung gratis, orang bisa. Nah setiap hari Senin ini, Senin sore itu si pemuda ini nyari kangkung. Dapat 1 pikul, itu dia sedekahin kepada para santri di dapur. Oh diletakkannya di dapur. Oh kalau Senin sore santri pada antri kangkungnya si pemuda ini sama hari Kamis. Itu dilakukan ada sampai 15 tahun lebih. Ini istiqomah. Akhirnya apa? Si pemuda ini menjadi seorang kiai. Kiai besar. Nah, ini dan dia juga nggak pernah. Saya bersedekah kangkung ini supaya jadi kiai juga nggak pernah. Dia hanya dengan keikhlasan keluguannya, ya tiba-tiba seperti itu. Itu namanya wirid, Pak. Wirid kangkung kalau ini ya. Jadi wirid itu zikir juga. Tapi zikir, kalau zikir adalah seluruh apapun yang membuat kita ingat Allah, namanya zikir. Membaca Quran, zikir. Sholat, zikir. Baca wirid juga zikir. Berbuat baik, zikir. Baca buku agama, zikir. Karena itu semua yunhiduka ilallah, membangkitkan dirimu menuju kepada Allah. Nah, karena itu zikir nggak terbatas waktu. Tapi supaya kita itu konsisten, istiqomah, maka perlulah hati kita minimal bunyi. Kapan, dimana saja bunyi Allah, 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 Allah. Terus saja. Bunyi Allah, Allah di hati ini hanya untuk melatih sebenarnya.
Melatih supaya apa? Supaya merasakan Allah. Lama-lama kita bunyi di hati. Asalnya ya hanya bunyi doang. Lama-lama aku kok merasakan rasanya hadir di hadapanmu Allah. Rasa hadir. Nanti lama-lama dinaikin derajatnya oleh Allah. Dari zikir yang tadi hadir, asalnya begini. Ibnu Athaillah mengatakan la tatrukil dzikra li adami hudurika ma Allah fi. Janganlah Anda meninggalkan zikir gara-gara hatimu tidak bisa hadir di hadapan Allah. Aku nggak bisa khusyuk, nggak mau zikir Karena tidak berzikir ketika dalam kondisi lalai itu lebih berbahaya ketimbang ketimbang berzikir dalam kondisi lalai. Jadi jangan sampai kita nggak apa-apa, kita berzikir saja walaupun hati kita lalai. Lama-lama itu seperti orang ketok pintu, tok kulon nuwun, assalamualaikum, terus saja. Lama-lama dibuka juga oleh tuan rumah. Hati kita juga begitu. La ilaha illallah, la ilaha. Kok nggak hadir-hadir ya biar saja. Oh ini ngetuk pintunya Allah. Lama-lama dibuka oleh Allah. Lama-lama juga silahkan kata Allah begitu. Lama-lama bukan hanya diajak munajat, diajak bermajlis dengan Allah, muhadatsah dengan Allah, mutolaah dengan Allah, muwajahah dengan Allah. Jadi awalnya mungkin dipaksa nggak apa-apa, tapi harus dinaikin. Siapa tahu ya Allah juga yang membuka, ya. Baik, mungkin satu lagi ibu-ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah dengar apabila orang itu baru sering meninggalkan sholat, tidak perlu diqadha, cukup dengan taubat. Tapi kalau tertidur atau lupa, itu wajib qadha. Bagaimana Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fihi qaulani. Ini menurut para ulama ada dua pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, sengaja maupun tidak sengaja kalau kehabisan sholat kita ketinggalan lupa nggak sholat, wajib diqadha. Menurut Imam Maliki tidak wajib diqadha, tapi cukup kita bertobat. Ya. Jadi lebih baik mana? Ya lebih baik yang hati-hati saja. Kalau masih punya kesempatan qadha saja. Ya. Kesempatan qadha saja. Saya mengqadai sholat-sholatku dulu yang nggak tahu saya dulu pernah lalai, itu nggak apa-apa. Lupa maupun nggak lupa, ya. Lupa maupun nggak lupa. Jadi contoh misalnya Sayyidina Umar suatu ketika subuh bangun kesiangan, tetap sholat subuh, qadha lillahi ta'ala, mengqadha sholat subuhnya. Sampai sholat zuhur lewat, belum sholat subuh, ntar habis zuhur sholat subuh juga nggak apa-apa, tapi niat mengqadha sholat subuh, tidak harus pas waktu subuh. Sayyidina Umar ya kayak sholat duha gitu, sholat subuh beliau mengqadha. Tapi kalau lupa, ketiduran, itu tidak berdosa, namanya di luar kemampuan. Yang berdosa kalau disengaja. Ini sudah subuh, ntar aja lah sholat subuhnya, tidur sampai siang akhirnya dia dosa ya. Tapi kalau jam 12 malam tidur, bangun-bangun jam 7 pagi, ya Allah habis subuhnya, tetap sholat subuh, tidak, itu namanya dimaafkan. Karena orang tidur itu di luar kemampuan dirinya. Yang bangunkan kita tidur Allah juga.
oleh Allah kebetulan nggak dibangunin tadi ya sudah. Seperti orang puasa lupa makan. Tetap, loh saya puasa tetap aja. Terus diteruskan puasanya, tidak dibatalkan wong lupa. Wah, dapat bonus dari Allah ini. Saya kira demikian ya Ibu. Saya mohon maaf wal afu minkum. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.